Selamat siang Bu Haji Aris. Selamat siang, Bu Sri. Ya. Minta maaf saya menyita waktunya sebentar ya untuk kita coaching sebentar terkait tentang supervisi ya. Oke. Baik. Di sebelum ini kita mulai, apa kabarnya nih Bu Haji? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Haji. Iya. Oke, baik. Terkait tentang supervisi besok di Bu Haji, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Haji. Untuk supervisi besok itu kira-kira Bu Haji untuk mengambil tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya di sini saya mengambil yaitu pembelajaran mengenai budaya fisika, yaitu di mana peserta didik itu diharapkan bisa bisa menjelaskan kontinuitas, kemudian bisa persamaan kontinuitasnya, menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran air dengan dengan tekanan bedanya, kemudian bisa bisa menjelaskan aplikasi asas Bernoulli. Oke, berarti terkait tentang ini ya, tadi dia mampu menjelaskan terkait kontinuitas ya, kontinuitas, asas Bernoulli, ya. Kemudian kecepatan, aliran airnya. Oke, kecepatan aliran. Oke, baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya Bu Haji nanti akan melakukan strategi-strategi ya. Namun sebelum itu nih, kira-kira nanti dalam pembelajarannya Bu Haji ini nanti area pengembangan apa yang akan Bu Haji kembangkan? Oh ya, jadi di sini ada yang ingin saya kembangkan, yaitu mengenai metode PJBL-nya. Jadi project assignment-nya. Jadi anak-anak itu saya berikan proyek. Kemudian habis itu mengenai metode PBL-nya juga, mengenai pembelajarannya supaya bisa menyenangkan. Kemudian metode di sini kita mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti ini juga ya pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Terus apalagi kira-kira yang selain dari sisi PJBL dan juga pembelajaran diferensiasi, kira-kira area pengembangan apa lagi yang mungkin Bu Haji akan kembangkan di pembelajaran nanti? Yaitu jadi kita melakukan diagnosis dulu atau asesmen dulu. Jadi terkait tentang ini yang mau dikembangkan oleh Bu Haji selain pembelajaran diferensiasi dan metodenya, kira-kira apa yang mau dikembangkan oleh Bu Haji? Pembelajarannya selain ini ya, selain juga ini. Apalagi ya? Sama ini ya, supaya mereka itu lebih relax ya, KSE-nya, sosial emosionalnya. Iya, benar-benar. Berarti dengan ditambahkan itu KSE-nya sehingga menjadi komplit. Oke, baik. Selanjutnya Bu Guru, selain tujuan yang akan Bu Haji capai dan juga area pengembangan yang akan Bu Haji Aris kembangkan nanti. Nah, untuk mempersiapkan atau untuk menuju ke sana besok dalam pembelajaran ini di dalam supervisi ini, kira-kira strategi apa yang akan Bu Haji siapkan? Strateginya ya, jadi strategi yang saya siapkan tuh melalui pemetaan ya di situ ya. Jadi saya siapkan Google Form, saya bagikan ke tiap peserta didik. Di situ mereka nanti mengisi sesuai dengan pemetaannya, sesuai dengan minat, kebutuhannya, profilnya mereka. Kan setiap siswa atau peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, itu beragam. Sehingga kita tahu diagnosis dulu, kemudian kita pemetaan mana yang menyukai audio, ada yang menyukai untuk kinestetik, ada yang menyukai tentang visualnya. Jadi mereka lebih gampang untuk menyerap pembelajaran. Jadi persiapan yang akan Bu Haji lakukan adalah menyebarkan link Google Form tadi untuk pemetaan tadi ya, untuk pemetaan terkait dengan pembelajaran diferensiasinya.
Baik, tadi selain mempersiapkan Google Form ini, Google Form yang untuk pemetaan peserta didik ini Bu Haji, kira-kira apa lagi yang mau dilakukan strateginya Bu Haji? Ya, jadi strategi pemula ya, yang awal itu karena di sini saya sudah siapkan WA guru dari setiap peserta didik atau kelas-kelas itu. Jadi kita koordinasi di dalam WA itu. Jadi saya menginfokan bahwa di situ bagaimana kita harus jadi kesiapan diri saya dulu. Nah, kemudian ke peserta didiknya. Kemudian baru RPP-nya sudah saya siapkan semuanya, baru melakukan pemetaan itu melalui Google Form. Baik, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Dan mungkin besok kira-kira supervisinya di mana? Di kelas? Alhamdulillah di kelas, di situ ada kelas 12 juga sih, dan kelas 11 jadi kelas 11 IPA 3. Kelasnya di kelas 11 IPA 3. Jam berapa Bu besok? Besok jam 9. Jam 9 ya. Insya Allah jam 9 mereka sudah saya himbau begitu. Oke, baik. Setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Haji. Sama-sama. Sampai jumpa besok untuk di supervisi di kelas ya. Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Kalian kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini dari lanjutan rendah dengan agama dari dan kayak kita masing-masing. Saya akan menambah dengan agama share saya yang sering untuk yang beda agama selalu diselesaikan dengan kita semua. Dan kali ini Tuhan karena Kau telah meninggalkan kami dari rumah hingga di sekolah. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami pagi hari ini. Kiranya Engkau mau menuntun kami, memberkati kami. Hingga pelajaran kami ini selesai dan berjalan dengan lancar dan baik dari awal sampai akhir kepada kami. Dan Kau di dalam kami, salah dan aman yang dari semua dan dalam kami. Amin. Dan berdoa dari akhir. Negara Indonesia atau NKRI harga mati, ya kan? Oke. Nah sekarang Ibu akan mau menunjukkan kita akan belajar apa hari ini. Oh ya, mengenai absen, hari ini ada berapa murid yang tidak hadir? Berapa ya? 2 ya? Kosong ya? 3 siapa saja? Andi, Irwan, Fajar, nanti absen. Besok ya, nanti ada panitia. Panitia, kasih. Oke. Nah ini kalian akan belajar ini ya. Ini apa? Ya, faktual, masalah prosedur dan metodologi dan sampai masa ini. Maunya tentang dulu pengetahuan teknologi, seni budaya dan kemandirian kawasan, kemanusiaan, perusahaan, kebijakan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kerjaan yang spesifik sesuai dengan program dan bidang untuk memudahkan masalah. Nah, kalau untuk yang KI 4, dari segi yang bapak itu ada prakteknya. Ya, kalau yang KI-nya itu mengenai KI 3 mengenai pengetahuannya, kognitifnya. Di sini kita akan mengenal menyajikan hal-hal konkret dan hal abstrak terkait dengan pengetahuan dan yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan efektif setelah menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian, kalau kompetensi dasarnya kalau menerapkan ilmu tidak dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan. Kemudian indikatornya nanti yang pertama menjelaskan kaitan antara sekolah dan aliran dengan dalam apa. Jadi pada saat kalian praktek nanti kalian bisa menemukan dalam kehidupannya aliran lainnya dan luas penerapannya. Kemudian menjelaskan hubungan antara kekuatan aliran dengan tekanan fluida ya. Di sini. Nah sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menerapkan teknik stop ya. Apa itu teknik stop? Teknik stop di sini adalah kita seperti meditasi ya. Jadi waktunya 3 menit aja. Sambil Ibu menerapkan lagu alhamdulillah relaksasi. Suka ya? Suka? Oke, kita bentar ya, masih di caranya bagaimana untuk melakukan stop ya. Cara melakukan teknik stop ya.
ini kelompoknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang. Akhirnya ada oke. Jangan ada beda ya. Nah, ada sejarah. Kalian belajar sesuai dengan konten yang kalian mau. Misalnya minat kalian ya. Misalnya kalian saya mau belajarnya menggunakan video. Atau saya ingin yang PowerPoint bu, saya lebih senang. Atau saya melakukannya dengan video dan juga mempraktekannya. Atau menggunakan kode, ya kan? Jadi itu kan. Kemudian nanti bahkan juga kalian kalau ada yang tidak mengerti, ibu arahkan, ibu bantu ya. Oke, bisa kita laksanakan sekarang. Oke, apa? Ya, ini berarti isolasi. Nanti ibu bantu ya. Ada yang kita akan melakukan lubangan ketiga, lubangan paling atas dengan ketinggian 15 meter dan 15 cm selain 20 cm. Dendeng. Mencelatnya airnya ya, biar jangan. lubangnya akan semakin jauh jarak airnya dan membutuhkan waktu yang lama untuk hangat. Kesimpulan dari jadi semakin tinggi dari lubang kecepatan semakin besar dan semakin banyak volume airnya, kecepatan yang diluas semakin cepat. Ya lanjut ya.
konten apa saja yang disukai, direalisasikan nanti produk-produknya hasil jadinya bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam jadi yang kalian mampu, yang kalian bisa dan kalian sukai ya, bisa dalam bentuk video nanti hasilnya kalian upload gitu kalian bisa kan sudah jadi hasilnya terserah kalian produk jadinya ya. Oke, mungkin yang meditasi yang teknikal yang tadi ada instrumennya bagaimana hasilnya ya? Hasilnya gimana? Tadi yang sudah ada instrumennya kemudian ada lagu-lagunya rasanya gimana? Oh ada yang ada di awal ya, maksudnya di awal ini tadi ya, di awal yang kelihatan ya. Oke, katanya ada yang terbawa arus sampai banget tuh. Ya. Oke, dan ini yang mana? Yang kalian suka ini? Tadi prakteknya gimana? Seru, menyenangkan atau bagaimana? Tidak membosankan? Tidak membosankan. Kemudian ini tadi kan ada meditasi, teknik stop, bisa tarik nafas, kita keluarkan sampai sekali. Apa yang dirasakan? Lebih relax. Beban-beban semuanya terlepas ya. Kemudian bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Kemudian konten-konten nanti setelah produk jadi kalian kalian bisa tunjukkan dalam bentuk terserah yang kalian bisa bentuk video semuanya video bisa besar. Terus saya maunya buat PowerPoint besar ya. Kemudian saya maunya ngomongnya audio tuh nanti akan jadi ini audionya bisa. Terserah jadi semua sekalian ya kan? Atau saya mau menunjuk aja misalkan itu kirim ke sekolah ya terserah ya. Oh saya mau juga diri saya atau yang lain programnya. Kemudian melalui email saya atau memasukkan laporannya dalam modul. Pokoknya semampunya. Pendapat kalian setelah mempelajari praktikum dan ada teknik dan implementasi apa yang kalian rasakan dalam diri kalian pengajarnya belum ya belajar lebih ya. Nah apa yang kalian rasakan dalam diri kalian? Oke silakan. Ya komentarnya gimana saya? Oh mendapatkan hal baru. Wah sip. Ayo yang lainnya yang belum apa yang dirasakan kayak tadi tuh ada instrumen kayak kita di alam terbuka ya ada bisa mendukung ada suara aliran air kan apa mengalir terus ya air jadi apa menghubungkan salah-salah filtrasi kita itu rasanya gimana? Lebih tenang. Oke. Lebih tenang jadi lebih santai relax. Ya. Oke ya mungkin itu. Nah kemudian intinya gimana nih? Apa semakin tinggi jaraknya tinggi lubangnya itu mendapatkan jangkauan jaraknya berapa? Lebih jauh atau lebih dekat? Halo? Ayo kesimpulannya semakin tinggi ya lubangnya airnya semakin tinggi kita memberikan tingginya memberikan jangkauan airnya semakin jauh atau semakin dekat? Yang paling semakin jauh ya. Jadi kalau yang di dasar lubangnya akan semakin kecil ya jaraknya ya. Kemudian kecepatannya gimana? Lebih cepat yang mana nih? Yang posisi lubangnya di atas atau yang di bawah tadi? Ya, yang di atas lebih kencang lagunya. Oke. Ya, jadi nanti kalian bisa di aplikasi sekali ya, rumah ya. Oh, saya mau pasang keran nih, keran air. Oh, saya posisinya harus lebih tinggi. Oh, lebih sedang atau lebih di bawah lagi. Ya, jadi kita sesuai kita bisa edit ya, bisa setting sesuai dengan harapan kalian. Oh, saya maunya nanti mendapatkan air pancurannya sekian. Jadi kalian sudah bisa ada gambarannya ya, alasannya ya itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ya. Apa? Semakin tinggi jaraknya, tinggi lubangnya itu mendapatkan jangkauan jaraknya berapa? Lebih jauh atau lebih dekat? Halo? Ayo kesimpulannya semakin tinggi dia lubangnya airnya semakin tinggi kita memberikan tingginya memberikan jangkauan airnya semakin jauh atau semakin dekat? Yang lubangnya semakin jauh ya. Jadi kalau yang di dasar lubangnya akan semakin kecil ya jaraknya ya. Kemudian kecepatannya ke mana? Lebih cepat yang mana nih? Yang posisi lubangnya di atas atau yang di bawah tadi? Ya, yang di atas lebih kencang artinya. Oke. Ya, jadi nanti kalian bisa di aplikasi kalian ya, rumah ya. Oh, saya mau pasang keran nih, keran air. Oh, saya posisinya harus lebih tinggi. Oh, lebih sedang atau lebih di bawah lagi. Ya, jadi bisa sesuai kita bisa edit ya, bisa setting sesuai dengan harapan kalian. Oh, saya maunya nanti mendapatkan air pancurannya sekian. Jadi kalian sudah bisa ada gambarannya ya, alasannya ya itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ya, tentang ini dengan lagu apa ya? Berdoa saja ya. Oke. Kita doa ya. Ya, karena bikin itu silakan sekalian doa sambil
Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Kita ketemu lagi nih. Kita ngobrol lagi nih Bu Haji. Ya, Sini kita santai aja. Ya. Ya. Kita akan ngobrol terkait tentang hasil observasi di kelas tadi. Ya. Tujuan percakapan kita untuk di siang hari ini ya. Membahas terkait apa yang tadi sudah lakukan pengamatan di kelas ya. Oke, baik. Tadi berdasarkan hasil pengamatan saya Bu Haji tadi di bagian pendahuluan Bu Haji ya. Di bagian pendahuluan Bu Haji tadi itu sudah menyampaikan apa artinya membuka salam sudah, kemudian mengecek kehadiran kelas, kemudian kebersihan kelas sudah, menyampaikan tujuan pembelajaran juga udah, kemudian berdoa tadi ya sudah kemudian terkait tentang ini mungkin tadi agak sedikit kali ya tidak ini apa menyampaikan pembelajaran kemarin, jadi kan sebelum masuk ya betul nggak ya Bu ya? Flashback lagi. Ya flashback lagi ya. Jadi apa mengingatkan kembali pembelajaran yang minggu lalu sampai di ya kan? Sebelum yang ada yang integrasi dengan pelajaran yang jadi tadi belum sempat disampaikan situ ya. Kemudian tadi menyampaikan apa kompetensinya juga sudah, tujuan sudah, kompetensinya sudah. Itu di bagian pendahuluan ya. Kemudian kalau di bagian kegiatan inti ini berdasarkan hasil pengamatan saya nih tadi sesuai dengan itu Ibu menyampaikan dulu materi singkat ya, menyampaikan materi singkat, benar ya Bu ya? Iya benar. Menyampaikan materi singkat, kemudian setelah itu anak diajak untuk melakukan proyek terkait tentang pengukuran fluida. Iya. Iya, pengukuran fluida itu ya menggunakan apa itu tadi Bu namanya? Di situ kita volume, jadi untuk volume ya, volume air, kemudian kontinuitasnya, ya, jadi ketinggian airnya berapa nanti diukur di situ. Oke, berarti tadi bahan menggunakan botol ya, botol yang dilubangin ya? Iya benar. Berapa jumlahnya lubangnya tadi Bu? Jadi kita bisa kasih dua lubang, tergantung nanti jarak tingginya, ketinggiannya itu. Oke, baik. Tadi kurang lebih Ibu membagi ada sekitar 5 kelompok ya? Iya benar. Ada 5 kelompok tadi ya, ada 5 kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok mempraktekkan itu dan presentasi. Iya presentasi masing-masing. Ya. Dan Ibu juga mungkin dalam pengamatan observasinya tadi gimana nih Ibu? Saya lihat Ibu tidak bawa kertas catatan atau hanya sekedar ingatan nih, mengandalkan ingatan? Iya, jadi untuk karena saya insidental dengan ini ya langsung nggak bawa kertas, jadi ini kelompok ini sudah hafal saya untuk yang pesertanya ya, karena saya kelompokkan berdasarkan diferensiasi berdasarkan Google Form itu. Jadi mana yang dia sudah praktek dan teorinya sudah oke, jadi berarti Ibu mau mengelompokkan siswa itu, Ibu nyebar dulu Google Form tadi? Iya. Dari hasil Google Form, Ibu membagi kelompok. Itu berdasarkan apa Bu ininya? Kelompok ininya ya, mengelompokkannya ya. Jadi ada yang dia hanya teori saja, menguasai teori aja. Kemudian ada yang prakteknya saja, kemudian ada yang bisa menguasai dua-duanya. Di situ kita kelompokkan masing-masing. Berarti menguasai materi. Dan ada yang tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali belum menguasai materi. Iya. Ini ya. Jadi ada ini ya, ada beberapa kelompok peserta berdasarkan penguasaan materi dan ini dia sudah di teorinya sudah oke, udah mantap. Ini prakteknya saja. Jadi atau ada yang kedua-duanya dikelompokkan sendiri. Berarti materi ini sekaligus dia anak-anak paham dengan rumusnya juga ya Bu ya? Iya, jadi nanti setelah itu dibantu satu sama lain bisa membantu yang berarti kalau membantu satu sama lain ini ya tutor sebaya? Iya, ada tutor sebaya bisa, ada yang langsung dari gurunya, dia menanyakan ke gurunya langsung juga bisa. Kemudian yang ini dari sisi prosesnya ya, dari sisi proses kalau dari sisi kontennya tadi saya lihat Ibu menampilkan video, ada ya, ada video. Nah, ada materi lagi
lagi selain ini? Selain PPT, video. PPT, kemudian di situ ada apa konten flipbooknya juga ada, ya. Oke, jadi kalau bukunya sendiri gimana? Kemudian ada juga saya menggunakan kuisis. Kuisis ada, ya, kuisis. Bukunya itu e-book, ada e-book juga, ya e-booknya ada dari modul dari perpustakaan mereka. Oh ya, e-modul ya, modul. E-modul ada yang dari buku perpustakaan, dari perpustakaan kita sendiri gitu. Kemudian kalau dari sisi produknya ke siswanya ini selain membuat apa aja? Produknya di sini mereka menghasilkan yaitu laporan. Jadi laporan masing-masing. Laporan praktikum, proyeknya itu laporan praktek. Nah, di situ dari laporan itu kan mereka melaporkan hasil dari prakteknya, beda ketinggian airnya, kemudian pada saat dia memancarkan pancuran airnya itu ada berapa meter, semakin tinggi ya diukur. Jadi dari laporan situ produknya nanti mereka bisa mendesain produk itu, mereka bisa mungkin saya lebih simpel pakai yang tulisan gitu. Ada lagi yang mungkin hanya podcast ya. Berarti laporan ini ada beberapa jenis ya. Ada bisa podcast, ya. Ada bisa video juga. Bisa video, mereka tampilkan YouTube gitu. Di YouTube ya. Kemudian bisa lagi hasilnya ya, hasil produknya. Kemudian ada lagi secara dalam bentuk Word, ada dalam bentuk Word juga bisa ya, Microsoft Word. Mereka ya. Kemudian dijadikan PDF. Ya. Kemudian ada bentuk flipbook juga mereka sudah. Iya, dalam bentuk flipbook. Kemudian setelah itu kemudian ada yang misalnya kalau PPT ya ada juga. Kemudian yang tadi podcast ya, gara audio ya itu ya. Iya, podcast itu yang audio tadi. Jadi anak bisa mengirim tugas lapornya ke ya. Berarti lengkap ya udah prosesnya. Oke. Nah, ini tadi yang terkait di kegiatan itu memang asik ya saya lihat ya, karena anak langsung praktek fluida air ya dengan percobaan seperti itu. Jadi tahu betul nih mereka mengukurnya menggunakan rumusnya. Iya benar. Antara rumus ini dia sudah sesuai nggak atau sesuai dengan tujuannya apa dari praktek tersebut. Tadi saya mengamati itu ada kelompok yang memang anak itu sudah paham cara menggunakan rumus. Betul-betul tidak hanya teori aja mereka ini, tapi mereka sudah tahu prakteknya, kemudian dalam bentuk rumus menghitungnya gimana gitu. Supaya mereka asik begitu ya. Iya betul. Iya, mereka juga tidak jenuh kalau dalam pembelajaran seperti ini. Iya, keren saya lihatnya dari pembelajaran. Terima kasih. Kemudian nih dari kegiatan ini kemudian di penutup nih tadi saya lihat Ibu juga sudah memberikan kesempatan untuk menyimpulkan peserta didik ya, jadi mengajak peserta didik untuk menyimpulkan. Tadi ada beberapa peserta ya diajak untuk menyimpulkan. Kemudian juga tadi sudah Ibu memberikan asesmen ya, penilaian ya dalam bentuk tertulis ya tadi. Ada beberapa soal ya. Ada beberapa soal. Menghitung tadi ada beberapa soal yang sudah Ibu berikan, dan kegiatan penutup juga sudah semua terangkum di situ. Itu juga sudah memberikan penguatan dan juga menutup dengan baik tadi di sesi penutup. Itu mungkin kalau dari sisi langkah-langkah pembelajaran yang saya temukan ya. Hanya sedikit tadi kekurangan di awal mungkin tadi ya, lupa menyampaikannya ya. Dan juga lembar observasi ya tadi yang mungkin kurang ya, hanya observasi ya. Ketika Ibu mengamati kegiatan harusnya tadi, harusnya ada ya. Lembar observasi yang kurang tadi ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan lagi ya Bu ya, sebagai bahan. Betul. Kemudian dari pembelajaran nih, kira-kira apa ya Bu? Yang ingin Bu Haji Aris kembangkan lagi kira-kira yang bagian mana nih? Kalau dari pembelajaran ya, di sini saya ingin mengembangkan lagi supaya lebih interaktif lagi antara peserta didiknya dan gurunya. Nah, jadi di sini seperti games gitu ya, permainan. Berarti pembelajaran berbasis gamifikasi. Gamifikasi. Kira-kira kalau gamifikasi itu menggunakan aplikasi atau bagaimana? Di sini ada aplikasinya. Oke. Aplikasi apa nih Bu kira-kira? Saya biasanya pakai Classpoint. Classpoint. Classpoint itu ya. lebih interaktif. Pakai Classpoint lebih interaktif. Kemudian ada untuk kampanye juga di situ supaya mereka tuh lebih
daya untuk karyanya mereka bisa berkembang. Berarti dari sisi karya Inisiatifnya anak-anak maksudnya mereka bisa berinspirasi dengan Canva itu apa sih yang mereka mau kembangkan. Berarti kalau dari sisi Bu Haji ingin mengembangkan model pembelajaran berbasis gamifikasi. Iya, gamifikasi. Selain itu mungkin selain gamifikasi, apalagi ya di sini. kalau dalam diri Bu Haji ingin mengembangkan dalam proses pembelajaran kira-kira apa lagi? Kalau saya proses pembelajarannya ya itu supaya Modelnya? menuju ke modelnya itu PBL bisa kan Selain belum ya PBL, discovery learning ya DL. PBL, problem ya, Problem based learning, DL, discovery learning. Oke, ini yang mau coba nanti ya. Iya, iya. Oke, mudah-mudahan lancar ya Bu Iya, untuk model oke. yang nanti. Iya, oke. Jadi ada kasanah ya, ada wawasan. Iya, iya. Ini yang PJPL sudah, PBL nanti. PBL, ya semuanya dicoba. Ya, oke. Tapi rencana kapan Ibu mau coba ini kapan nih? Dalam waktu dekat ini, Oke. jadi dirancang dulu supaya mereka tidak jenuh, tidak bosan. Di kelas yang kelas 11 lagi atau kelas berapa? Di kelas yang lainnya juga, jadi setiap kelas nanti semuanya rata dapat Oke. semuanya di kelas ya IPA 1, IPA 2 gitu, 11 IPA 1, 11 IPA 2. Oke, baik. Berarti nanti di rencana berikutnya yang ingin Bu Haji Aris kembangkan itu terkait tentang pembelajaran berbasis gamification, Iya. kemudian pengembangan ke anak-anak untuk lebih produktif dan menggunakan Canva, Iya, kan. kemudian mengarah ke model pembelajaran problem based learning dan Iya, recovery iya. learning. Tapi kalau untuk metodenya Bu mungkin dengan selain diferensiasi, iya. selain praktek tadi mungkin dengan cara apa? Ada metode lain? Metodenya ya itu tadi mereka saling tutor sebaya. Oh, tutor di situ sebaya ya. Ada. Tutor sebaya. Kemudian searching di perpustakaan. Oh, searching di perpustakaan. Oke. Searching di perpustakaan ini perpustakaan online Bu? Banyak ya. Oke. Jadi mana-mana jalan menuju Roma. Oh, oke. Iya betul Iya. Bu. Iya. Sehingga mereka bisa mencapai tujuannya. Iya. Oke. Kira-kira ada kendala nggak Bu dalam proses pembelajaran di kelas? Memang banyak kendala pasti ada ya kendala itu. Iya. Apalagi kita punya anak murid peserta didik kan karakternya beragam Iya. beragam. Ya dengan untuk mengatasi kendala tersebut, jadi ini saya pelan-pelan membaurkan atau karakternya masing-masing. Jadi mereka saya merdekakan gitu istilahnya kan, namanya kan sekarang kita menganut merdeka belajar. Jadi kita semakin meningkatkan, memupuk jadi apa yang bakat mereka yang tadinya saya pinginnya ini dikembangkan gitu. Ibu memperbolehkan anak-anak bawa HP ya? Oh boleh, pasti itu harus itu wajib ya, istilahnya wajib karena sekarang kita zaman digital. Iya betul. Tidak tidak menafik, kita harus mengikuti arus dari sekarang, apalagi sudah revolusi 4.0 itu. Iya, betul. Society-nya lagi 5.0 Iya. lagi. Nah, itu mengikuti perkembangan zaman. Baik, terima kasih Bu Haji Aris. Iya. Tadi saya sangat salut sekali dan mengapresiasi sekali sudah bagus ya tadi pembelajaran kelasnya keren karena anak-anak terlibat langsung dan Iya. mereka praktek langsung. Jadi Benar. keaktifan anak dalam proses Iya. pembelajaran itu terlihat betul. Bahkan mereka tidak hanya sekedar teori tapi langsung tahu Iya. gimana sih prakteknya, ngukurnya. Iya. Jadi tahu di depan mata gitu. Iya, benar. Daripada dianggap hanya Membayangkan, membayangkan. ya. Ya, ini sekarang di depan Halu-halu, mata. ya. Iya, halu-halu ya Bu ya. Oke, baik, Iya. seperti itu. Jadi Iya. hanya sedikit tadi kekurangan, tapi saya kira bisa Bu Haji Aris Diatasi, meminimalisir, diatasi kembali. Oke, baik. Nah, untuk yang PJPM mungkin nanti kita bisa coaching lagi nih Bu. Nih, saya pengen tahu nih mungkin model-model yang ingin Bu Haji lakukan. iya, insya Ya, Allah. nanti mungkin saya bisa ini lagi coaching lagi mungkin Insya Allah, pengembangan Iya. diri dari Bu Haji ini yang rencana Selanjutnya akan ya. dilakukan. Iya. Iya. Mungkin seperti itu Bu untuk Iya. coaching kita hari ini. Terima kasih juga Bu Kandi. Iya, sukses selalu ya Bu untuk Iya, pembelajarannya. sama-sama. Iya. Terus ya semakin semangat dalam proses belajarnya. Mudah-mudahan semakin maju dalam ininya pembelajaran berinovasinya. Betul, dalam Iya. berinovasi, Iya. dalam menyajikan pembelajaran di kelas semakin Pembelajaran. menyenangkan ya. Tadi sudah sangat menyenangkan tuh. Anak-anaknya kan asik juga Iya, di dalam iya. kelas dan kelasnya pun juga nyaman. Iya. Ya, menggunakan atribut
mahkota ya Bu ya? Iya. Memang disuruh atau gimana nih? Karena kan di sini kita menganut kearifan lokal ya. gitu. Jadi supaya mereka lebih cinta ini. Lebih mencintai Cinta ini ya, ya. produk lokal ya, Produk. mahkota ya tadinya. Oke, baik mungkin Bu seperti itu. Ya. Terima kasih, sampai ketemu Sama-sama, lagi nanti di ya. coaching satu dulu ya Bu ya. Iya, Nanti iya. BBL dan apa nih gamification-nya Iya, kayaknya asik nih, gamifikasinya, ya. sama DL-nya, discovery discovery learning learning-nya, ya. ya. Satu Bu nih, mau yang mana dulu? Mau gamifikasi dulu kan Bu? Kayaknya asik nih bisa, ya. ya. Kayaknya asik nih Bu ya, Iya. untuk pengembangan. Siap. Nanti saya dikasih tahu ya Bu Iya, ya, kalau nanti kita saya ini. kasih Oke. kode-kode. Ya. Kode-kode tahu ini. Kayaknya seru nih, Iya. saya bisa mengetahui apa trik-trik atau Iya, model-model triknya, model pembelajaran. dan feedbacknya kira-kira kalau sudah menerapkan ini gimana nih responnya anak-anak? Ada responnya, ya, refleksinya respon ya. dari Bu, ya, benar, refleksi dari anak-anak Oke. gimana. Baik, terima kasih Bu Haji Aris atas Sama-sama. kesempatannya, supervisinya mulai dari Ya. pra tadi, kemudian observasi di kelas, kemudian kita tutup dengan pasca observasi ini. Jadi saya terima kasih Sama-sama. banyak atas kesempatan yang Sama-sama sudah juga diberikan. atas masukannya, semuanya Oke. bisa meningkatkan lagi. Amin. Iya, baik. Terima kasih Bu Haji. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.